Sahabatku semuanya, kita bertemu kembali ya. Beberapa pertanyaan sering muncul terkait tanaman hias aglonema. Kapan aglonema sudah siap dipotong? Haruskah menunggu besar dulu lalu siap dibudidayakan? Terus kemudian gimana caranya biar bisa jadi rumpun? Dan tentunya cara budidaya yang aman itu yang seperti apa? Baik, mari kita berbagi informasi ya. Pertama, kapan aglonema siap dipotong dan haruskah menunggu dewasa dulu lalu bisa dibudidayakan? Jawaban saya ya sebaiknya ukuran dewasa dulu baru bisa dipotong-potong. Ya, cirinya untuk ukuran yang sudah dewasa itu paling tidak batangnya sudah mulai membesar dan kuat. Kemudian warnanya hijaunya sudah mulai keruh gitu ya, hijaunya sudah mulai pucat. Kemudian nampak calon-calon akar sudah mulai muncul seperti ini ya. Ini bukan calon tunas atau mata tunas, akan tapi ini adalah akar, calon akar. Batang dewasa biasanya sudah mulai muncul, sehingga kalau kita semai nanti akan lebih mudah atau lebih segera mapan di media tanam persemaian. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, lalu perlukah menunggu dewasa dulu baru kemudian dibudidayakan? Kalau saya jawabannya tidak, karena sebenarnya aglonema remaja pun juga siap dipotong, seperti video yang sudah kita buat beberapa waktu silam bersama Pak Wo. Jadi budidaya aglonema tidak menunggu usia dewasa, usia remaja pun sebenarnya bisa, asal ya tentu saja kalau kita pemula lebih amannya ya pilih aglonema yang sudah dewasa yang berbatang kuat. Alasannya mengapa kita memilih aglonema yang berbatang dewasa atau yang sudah usianya dewasa, karena biasanya batangnya tidak mudah lonyot, kemudian tidak mudah kering atau kopong ya orang Jawa bilang. Kemudian jika membawa daun pancing, jadi ketika potongannya itu membawa daun pancing, biasanya daun pancingnya lebih besar dan lebih mudah memberikan unsur hara, karena tentu saja klorofil dari daun pancingnya juga sangat berpengaruh. Serta kemudian bisa juga munculnya tunas itu lebih besar daripada hasil potongan aglonema yang remaja. Seperti ini ya contohnya ya, yang ini remaja, potongan hasil remaja, kemudian yang ini hasil potongan yang bonggol atau batang dari aglonema dewasa. Sangat berbeda. Daun yang tumbuh lebih kecil untuk yang aglonema remaja karena batangnya juga kecil. Kemudian yang dewasa, tunas baru atau daun barunya lebih besar. Selanjutnya, gimana caranya aglonema bisa muncul rumpun atau tumbuhnya itu beberapa tunas tanaman baru, rumpunan begitu ya. Ini saya jawab dengan ya masih terkait dengan budidaya. Cara yang bisa dilakukan paling tidak ini sharing saja ya. Cara yang pertama, caranya adalah dengan memotong pangkal bonggolnya. Jadi bonggolnya dipotong, bagian pangkalnya tepat atau sejajar dengan media tanam, dengan membawa daun pancing atau daun yang masih tersisa ataupun tidak. Dengan cara ini maka calon mata tunas yang ada di bawahnya akan tumbuh beberapa tunas baru. Kalau tunasnya itu ada satu berarti munculnya satu, kalau dua atau tiga mungkin bisa muncul sampai tiga. Biasanya seperti itu pengalaman, maksimal tiga, lebih dari itu biasanya tidak mampu membawa beban memberikan unsur hara lebih dari 3 tunas. Kemudian cara yang kedua, saat memotong itu pastikan minimal ada 2 ruas yang ikut terbawa. Jadi 2 ruas
ketika kita motong 2 ruas itu terbawa ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa, boleh saja. Akan tapi biasanya pengalaman yang muncul nanti 2 tunas. Dan bahkan beberapa petani itu lebih memilih untuk memotong tunas yang lain, misalnya munculnya sampai 4, dia potong tunas 2 dengan harapan 2 tunas yang tumbuh itu akan lebih sehat dibanding dengan menumbuhkan 4 mata tunas. Oke, itu ya simple, cara sederhana untuk kita membuat atau budidaya aglonema bisa menjadi rumpun ya. Lalu kemudian cara budidaya yang aman itu sebenarnya yang bagaimana? Ini juga pertanyaan umum yang ditanyakan. Di akhir video nanti akan kami perlihatkan slide video tentang cara budidaya yang selama ini aman dan tumbuh dengan baik. Tentu saja hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pemakaian alat potong yang harus bersih ya. Artinya memang tidak harus bagus tapi bersih. Bersih bisa diolesi dengan alkohol atau hand sanitizer, atau bersih saja juga sudah cukup. Kemudian menggunakan media tanam yang steril, boleh disangrai atau dijemur ya, agar jamur atau bakteri yang ada ikut mati di sana. Kemudian kelembabannya terjaga, senantiasa kita menjaga kelembabannya untuk semaian budidaya aglonema karena membutuhkan kelembaban yang tinggi. Kemudian yang terakhir tentu saja berdoa ya, berdoa biar tumbuh subur semuanya. Selanjutnya bisa disimak video budidaya dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan yang seputar budidaya tanaman secara umum boleh ditanyakan, nanti insya Allah bisa kami share lewat video-video selanjutnya.